Jualan habis, untung tipis. Itu miris banget teman-teman. Itu pernah juga gua rasain ya. Tapi alhamdulillah sekarang enggak semenjak gua tahu ini. Untuk teman-teman yang mau tahu supaya tidak boncos dagangnya, mari simak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja yang pertama ingin gue bahas yaitu margin. Pedagang harus paham banget yang namanya margin. Margin itu apa? Margin itu ada di tengah-tengah. Di atasnya ada omset, di bawahnya ada income. Margin itu apa bang nih? Buat contohin yang sangat sederhana. Jadi kalau kalian jualan kuliner, kalian jual itu masih supply barangnya nih. Nah, misalnya dari kuliner itu 2.000, kalian jual 3.000 di lapak kalian, kan ada selisih 1.000 tuh. Nah, 1.000-nya itu adalah margin. Jangan anggap itu adalah keuntungan yang membuat kalian lalai. Jadi margin itu bisa kegerus dari banyak hal teman-teman. Contoh salah satunya, kalian ngambil supply itu butuh transport 10.000. Nah, kalian jangan beli 10 item. Udah marginnya ngambil 1.000, beli 10 item. Marginnya 10.000, transportnya 10.000, habis di transport. Makanya besok-besok dagangan habis, gak ada untung. Jadi kalian harus ngambil lebih dari 10 item, minimal 50 yang kalian jual. Bagaimana bang kalau misalnya baru? Sedangkan kita jualan baru sedikit. Nah, kalau kalian jualannya baru sedikit, supply-nya baru sedikit, berarti kalian harus nerapin margin yang besar. Seperti itu teman-teman. Margin yang 1.000, margin 3.000. Jadi dari supply 2.000, kalian jual 5.000. Sebaliknya, kalau kalian misalnya marginnya sedikit, berarti kalian harus bisa suppliernya itu, supply ke kalian itu yang banyak. Jadi simple aja tentang margin. Kalau misalnya jualannya masih sedikit, marginnya harus banyak. Kalau marginnya sedikit, tapi jualannya harus banyak. Oke, lanjut yang kedua yaitu biaya produksi. Biaya produksi itu apa? Biaya produksi itu biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan produk yang kita jual. Kita harus tahu biayanya. Nah, sebelum kita tahu biayanya, kita harus juga tahu biaya pokok yang mau kita ciptakan dengan biaya produksi tersebut. Contoh misalnya telur puyuh nih, mau kita bikin tusukan. Telur puyuh kita beli ini biayanya 30.000. Kalau kita produksi menjadi barang yang layak jual menjadi 70.000. Berarti ada margin 40.000. Ya kan? Modal 30.000. Berarti marginnya itu jangan sampai melewati biaya bumbu. Berarti bumbunya 30.000 atau 20.000 untuk menciptakan atau memproduksi telur puyuh itu sehingga layak untuk dijual. Seperti itu teman-teman. Enaknya kalau misalnya produksi sendiri seperti itu, menurut gue ini cara produksi seperti ini teman-teman, sistem produksi seperti ini, sistem produksi sendiri seperti ini, itu cocok banget untuk pemula-pemula kayak kita seperti ini teman-teman. Daripada supply itu lebih beresiko, kalau nggak habis bagaimana. Kita juga bisa dapat margin yang lebih besar. Kelihatan aja harga bersaing, sebenarnya margin lebih tebal kalau kita produksi sendiri. Kalau kita ingin menciptakan atau menjual barang lebih murah, ya kita tinggal main di porsi yang lebih sedikit. Kita juga bisa main porsi ya, tapi jangan curang main porsinya. Kalau misalnya porsi 3.000 ya 3.000, porsi 2.000 ya 2.000, jangan porsi 2.000 jual 3.000. Kalian nanti menang di harga, kalah di porsi juga bahaya teman-teman. Kalau kalian produksi sendiri jangan curang. Kalau curang tetap akan jong hasilnya teman. Nah, kebanyakan pemula itu kenapa ada juga yang milih supply, karena ya supply-nya nggak capek teman-teman. Beda halnya kalau kita produksi sendiri, itu wah luar biasa capeknya, nggak pada kuat kebanyakan. Tapi ya begitu enaknya kalau kita mandiri produksi sendiri, itu akan lebih tahan lama usaha karena kita bisa mengolah secara dari dasar banget teman-teman. Karena dasar kuliner kan kuliner memasak, itu akan lebih menguasai di situ, akan lebih enak teman-teman. Nanti setelah ramai, setelah maju ke depannya kita mau supply oke, tapi kalau rasa kita sudah cocok di pelanggan, mau nggak mau kita harus masak sendiri. Masak sendiri, mungkin kita kasih resep ke orang, cara orang masak dan lain-lain sebagainya teman-teman. Ya ada beberapa hal sepele juga ya, seperti gue juga dulu pernah sering ngelakuin ini ya, yang membuat modal atau untung itu tipis teman-teman. Seperti salah ngambil kembalian, duit 2.000 sangka gocap. Itu bener-bener itu jarang terjadi, karena itu membuat kita lebih hati-hati. Sekali terjadi aja itu akan membuat kita lebih hati-hati teman-teman, karena itu disebut hal sepele yang nggak bisa disepelekan juga, bisa juga salah mendata. Tapi kalau misalnya itu nggak membuat dagangan habis terus untung tipis, enggak teman-teman. Kalau yang membuat dagangan habis untung tipis biasanya di kedua hal yang tadi kita bahas lebih dulu teman-teman.
Oke teman-teman, udah pada pegel-pegelan gue ya. Semoga teman-temannya bisa dimengerti. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Salam dari gue Purwanto 11. Jangan lupa di subscribe teman-teman, di like dan di komentar apabila ada kurang atau kesalahan dari gue. Tolong masukannya juga teman-teman. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.